Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu fenomena yang sebenarnya cukup berbahaya di market ya, yang seringkali masih dilakukan oleh para trader maupun investor. Fenomena apa itu? Yaitu fenomena recency bias ya. Definisinya apa? Definisinya recency bias ini adalah tendensi untuk kita me-overemphasize ya pentingnya dari data atau experience yang baru kita dapatkan, tetapi kita cenderung melupakan yang dulu. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah data yang baru ini kita pikir akan bisa menjadi estimasi untuk masa depan. Nah, ya. Nah, kita akan bahas kenapa ini berbahaya mindset seperti ini ya, dan bagaimana cara untuk menghindarinya ya. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan ini sebenarnya akan masuk ke dalam satu mini series ya TCI dengan Ajaib Crypto ya. Jadi ini adalah mini series yang dipowered by Ajaib Crypto. Kalau gue lihat sekilas cukup banyak juga para subscriber TCI ini menggunakan Ajaib Crypto. Ya, buat lu yang belum punya akun di Ajaib Crypto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nanti kita akan bahas juga di Ajaib Crypto kita bisa ngapain aja ya. Tapi nanti ya, sekarang kita akan kembali lagi ke menu utama kita, yaitu recency bias ya. Contohnya gimana sih bang? Definisi kadang-kadang gue pusing bang. Kasih contoh langsung aja ya. Contoh langsungnya adalah ya orang yang menjadi dukun di market. Itu sering kali terjadi saat market ekstrim. Lagi ngepump atau lagi ngedump. Bahkan kadang-kadang nggak perlu ngedump. Masa-masa koreksi seperti di Oktober 2024 pun seringkali kita keluar fenomena dukun. Begitu ya. Nah, dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 4 November ini terjadi 6 hari berturut-turut koreksi ya. Nah, recency bias seperti yang kita sudah bahas tadi ya, dia hanya mengambil data-data terbaru. Dia mengambil data terbaru, maka keluarlah dukun 40.000 ya. Ini bahkan bukan dukun, dia bilang dirinya Tuhan dulu ya. Di sini dia mengatakan bahwa yang ngelong semua akan mati. Lihat aja ya, BTC akan ke 40.000. Nggak percaya sama gua lu mati besok. Ngomongin kayak gitu ya. Taunya apa yang terjadi? Naik lagi ke atas. Ya mungkin dia bingung, kok bisa naik lagi ke atas? Buat orang yang nggak punya recency bias, di mana dia melihat data sebelumnya, ya lu bisa lihat secara struktur dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low ya. MA20 oke lah sempat jebol, tetapi masih ada MA50. Jadi secara indikator banyaknya menunjukkan bahwa oh ini lebih cenderung ke bullish. Begitu ya. Dan buat lo yang para penonton TCI, kemungkinan bisa tahu juga bahwa BSB itu baru saja mantul ya, baru saja mantul di tanggal 23 September 2024. Begitu. Ya, dan lo tahu kalau ya lagi-lagi kalau lo sudah lama di TCI, tahu statistik dari BSB, lo akan semakin bullish lagi. Begitu. Dan ini data bukan data 1-2 hari, seminggu, 2 minggu. Ini data multi tahun. Lu bahkan bisa tarik sampai 2012. Begitu. Dimana saat terjadi pantulan, ya, reclaim dan pantulan di BSB, itu akan kecenderungan membuat higher high, even kalau lagi dekat dengan new all time high sebelumnya, akan bisa membuat, ya lu bisa lihatnya di akhirnya apa? New all time high. Begitu. Ya, dan ini sekali lagi lo bisa tarik terus ke belakang seperti di sini ya. Ini contoh yang kita bahas tadi. Lalu lo bisa tarik lagi ke sini ya. Pantulan di BSB membuat higher high. Pantulan lagi di BSB membuat higher high. Pantulan lagi di BSB membuat higher high, dan dalam kasus ini new all time high. Begitu. Nah, saat orang-orang yang terkontaminasi cara berpikir recency bias seperti ini, dia nggak akan mau lihat data-data tahun 2021, 2016, 2012, mereka akan tutup mata. Wah, itu udah ancient history ya, nggak ada gunanya begitu. Padahal ya itu sebenarnya sangat berguna, dan bahkan menurut gua ya itu bisa jauh lebih menjadi patokan dibandingkan lo hanya ngelihat dalam beberapa hari ke belakang. Begitu. Nah, ini dia makanya kenapa recency bias ini sangat berbahaya. Apalagi untuk para newbies yang mungkin masih polos lah gitu kasarnya, masih belum tahu apa-apa, ya kebanyakan dapat orang-orang yang punya mindset yang salah seperti ini ya, yang komen lagi. Lucunya gini,
orang-orang yang punya bias ini adalah orang-orang yang berani juga luar biasa vokal. Wah, pasti begini, pasti begitu, ya. Nah, tapi lucunya saat sudah kejadiannya kebalikan dari yang dia dukunkan, akan hilang. Begitu ya, di masa-masa ini ya, dukun mengaku Tuhan hilang ya. Di masa-masa ini ya, di mana banyak yang menyatakan ini belum halving saja sudah new all time high. Kita pasti akan tembus 100.000 setelah halving. Pasti katanya ya. Saat halving dan ternyata malah makin turun, ya diam 1000 bahasa. Nah, jadi ya sekali lagi ya. Ya kalau gue pribadi gini, ngerasa bahwa ujung-ujungnya harus kita sendiri yang kontrol. Karena dari masa ke masa, dari cycle ke cycle akan selalu ada dukun-dukun seperti itu yang punya mindset recency bias. Begitu. Nah, jadi menurut gua ya, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan bagaimana cara kita memandang market. Begitu ya. Nah, selain dari itu ya lagi-lagi ya, selain dari mindset, ya cara konkret untuk kita bisa terus mengikuti pergerakan market dengan tanpa tebak-tebakan, ya suka nggak suka harus dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan DCA. Begitu, melakukan dollar cost averaging, atau kalau di sini sering kali dibikin plesetannya menjadi dicicil aja. Begitu. Nah, dicicilnya di mana? Lu boleh pertimbangkan untuk nyicil di Ajaib Kripto. Kenapa Ajaib Kripto? Karena di Ajaib Kripto lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, dia itu legal, terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Begitu. Dan yang gue suka juga dari Ajaib Kripto ini, mereka menggunakan Fireblocks dan CoinCover. Kalau CoinCover gue mungkin belum terlalu tahu ya, tapi Fireblocks ini adalah salah satu mungkin salah satu firm yang sering kali dipakai, bahkan seingat gue Binance pun pakai Fireblocks untuk keamanan mereka. Begitu. Jadi dia nggak main-main untuk dari segi keamanan dan juga untuk legalitas. Begitu. Dan tentunya kalau kita ngomong soal legalitas, perpajakan pun beres. Begitu ya. Jadi nggak gini loh, nggak guna kita udah misalkan amin jadi sultan gara-gara kripto, tapi perpajakannya nggak beres, nanti pusing sendiri. Begitu ya. Nah, dengan lu menggunakan exchanger ya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, ya semua jadi santai begitu, dan perpajakannya semua sudah selesai, tinggal dilaporkan saja di SPT. Begitu ya. Itu yang asik banget. Dan juga di sini ada lebih dari 200 aset kripto yang kita bisa tradingkan begitu ya. Nah, di sini ya kita juga ada futures. Nah, di Indonesia nggak semua exchanger bisa ada futuresnya ya. Jadi ini satu hal yang cukup bagus juga ya. Dan untuk di kriptonya pun, untuk kita belinya pun ada spot, ada juga kita earn, dan juga OTC ya. Dan untuk yang spot ini juga menurut gua cocok untuk newbies yang berpikir untuk bang, gua mau ini aja deh, gua mau DCA murni ya, nggak pusing-pusing lihat chart, bisa di sini. Kenapa? Karena ya lu simpel banget, langsung ada pilihan IDR ya. Dan ya lagi-lagi ya, kalau untuk para newbies yang lebih pengen DCA murni, jujurnya menurut gue nggak perlu diubah ke USDT gitu. Karena kenapa? USDT kalau lo lebih mau ke charting gitu, kalau lo lebih pengen ke DCA murni, langsung aja ke IDR biar nggak usah double-double bayar fee-nya gitu ya. Dan di sini ada berbagai macam kripto yang lo bisa beli, begitu, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, dan seterusnya gitu. Dan jangan lupa, setelah lu beli asetnya, di sini pun ada fitur untuk earn ya, di mana kripto yang sudah lu beli ya, lu bisa dapatkan yield atau dapatkan bunga dari kripto yang sudah lu akumulasi ya. Di sini ada macam-macam ya, ada Solana, ada Ethereum, ada USDT, USDC, Matic, Injective, DOT, dan banyak lagi. Begitu ya. Dan yang keren juga di sini adalah mereka ada simulasinya begitu. Kita ambil contoh. Misalkan ya udahlah ya, Solana aja langsung ya. Solana nih misalkan, kita setahun misalkan kita setor 100 Solana begitu, atau inilah ya, mungkin jangan 100 lah ya, kita 20 aja deh ya. 20 Solana ya, estimasinya kalau dalam setahun lo akan mendapatkan berarti 1,4 Sol. Begitu. Dan seterusnya ya, kalau 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, 4 tahun berapa, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi ya, lo bisa tahu kira-kira kedepannya akan sebesar apa. Jadi nggak cuma kayak oke 7% gimana sih ngitungnya bang, langsung dihitungin sama mereka ya. Dan ini bisa lo coba untuk berbagai macam aset, ETH, USDT, dan seterusnya begitu ya. Jadi jangan lupa kalau sudah beli, jangan lupa untuk dipasang di earn juga ya.
Nah, selanjutnya juga ada futures. Untuk futures pun di sini cukup menarik ya. Lu bisa lakukan trading futures di exchanger di Indo. Lagi-lagi nggak ini ya, nggak semua punya futures begitu ya. Dan nanti kita juga akan bahas mengenai app-nya ya. Nanti sedikit di belakang ya. Dan juga di sini kita ada fitur juga OTC. Nah, ini sebenarnya untuk para sultan ya. Kenapa? Karena OTC ini basically bespoke untuk eluh yang masuknya ya sultan ya. Sekali transaksi ya, minimum transaction itu startnya dari 750 juta. Ya, masuklah ke sultan ya, approximately sekitar 50.000 USDT ya, atau USD lah in general ya. Nah, tetapi lu bisa mendapatkan rates yang lebih bagus, deep liquidity, flexible settlement, dan berbagai macam aset juga. Begitu. Jadi lengkap ya untuk newbies, intermediate, maupun para sultan yang udah mungkin apa ya, sudah sangat suhu di kripto pun bisa semua pakai Ajaib Kripto. Begitu ya. Nah, nanti atau lebih tepatnya sekarang ya, kita akan masuk dulu ke app-nya. Oke, jadi kurang lebih app-nya seperti ini ya. Untuk downloadnya ya gampang sih, lu tinggal ke App Store atau ke Play Store, lu download. Kalau belum punya akun di Ajaib Kripto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, ini untuk berandanya ya. Ini untuk overall yang lu bisa lakukan di sini ya. Lu bisa ngelihat pair-pair favorit lu bisa bikin watchlist. Lalu juga di sini ada analisis kripto ya. Lu bisa lihat untuk analisa BTC dan berbagai macam pair-pair lain yang ada di sini ya. Nah, di sini juga akan ada untuk Ajaib Earn ya. Lu bisa meng-earn berbagai macam kripto seperti contoh di sini ada Atom, Polkadot, Injective, NIR dan banyak lagi ya. Nah, di sini juga akan ada di bagian yang cari ya, akan ada spot, feed dan juga berita. Untuk spot ya lagi-lagi untuk trading spot. Untuk berita di sini adalah news-news terbaru mengenai kripto. Jadi dengan app Ajaib Kripto lu bisa mengetahui news-news terbaru yang ada bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Selanjutnya untuk spot. Spot sesuai dengan namanya kita untuk beli ya, untuk beli berbagai macam aset kripto begitu, mulai dari Bitcoin, lalu ada Ethereum dan banyak lagi pairnya ya. Oke, ini adalah versi Pro. Gue pribadi lebih suka Pro, tapi buat lu yang lebih pengen Lite bisa klik di sini ya, dari Pro ke Lite. Untuk yang Lite ya sesuai dengan namanya ini akan lebih newbie friendly. Jadi buat lu yang mungkin bang, gue baru bang, pusing ngelihatnya bang, ada yang lebih simple. Nah, lu bisa klik ke bagian ini ya dari beranda. Lu klik ke spot klik yang light ya. Ini spesifik sebenarnya lebih untuk spot sih ya. Tapi ya oke lah ya. Kurang lebih cara seperti itu. Lu misalkan pengen DCA murni. Wah, gua pengen beli BTC 100.000 per 2 minggu sekali. Monggo, bisa lu klik berapa 100.000 gitu misalkan ya. 100.000 and then lu nanti harus deposit dulu, udah gitu tinggal beli. Gitu ya. Oke. Next, untuk earn ya. Jadi setelah lu beli berbagai macam aset kriptonya, jangan lupa lu masukin ke earn supaya bisa mendapatkan yield dari aset kripto yang sudah lu akumulasi. Dan di sini lumayan menarik ya. Atom bisa sampai 16% tertingginya, Polkadot 14%, Injective 8%, dan seterusnya. Begitu ya. Dan lu juga bisa melihat perkembangan dari portofolio lu di bagian portofolio sesuai dengan namanya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk app dari Ajaib Kripto. Sekali lagi buat lo yang belum punya akun di Ajaib Kripto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Ajaib Kripto. Oke, jadi itu kurang lebih app dari Ajaib Kripto ya. Nah, buat lo yang belum punya akun di Ajaib Kripto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan seperti yang gue sudah katakan di depan ya, untuk recency bias ini adalah part of a mini series antara TCI dengan Ajaib Kripto. Jadi stay tune ya, kedepannya kita akan ada lagi berbagai macam ya konten yang mungkin berbau lebih ke mindset yang akan kita masukkan ke dalam mini series Ajaib Kripto dengan TCI ya. Stay tune dan kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.